Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 5 Februari 2022, peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak suka damai sejahtera dalam hidupnya? Firman Tuhan hari ini menasihati kita untuk mencari damai di dunia yang mencerminkan damai surgawi. Bagaimana ini bisa diperoleh? Damai sejahtera sebagai buah dari pemeliharaan relasi yang akrab dan ikhlas dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi dan korban liturgis. Tetapi langkah-langkah perbuatan baik kepada sesama harus menjadi terjemahan lebih lanjut dari kediaman rohani. Kekudusan rohani harus bermuara kepada sikap hidup sosial penuh kasih di tengah kebersamaan dengan sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Markus mencatat cara Yesus mendidik para muridnya supaya mencari Allah dalam keheningan reflektif meditatif. Sesudah itu, membuka mata untuk melihat yang terlantar dan telinga untuk mendengar jeritan pilu domba-domba yang tersesat. Menekuni dua aspek kehidupan sebagai manusia bermutu harus mewarnai kepribadian sebagai murid Yesus. Kita hanya bisa mengalami damai sejahtera yang sejati kalau kinerja hidup kita dibangun dalam keseimbangan antara kerohanian yang mantap dan aksi nyata yang berdaya guna, menuntun pulang sesama yang melarat ke padang kedamaian bersama Yesus sebagai gembala kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai pengikut Kristus mengajak kita untuk memiliki waktu hening dan peduli kepada orang lain, terlebih mereka yang miskin, menderita, dan membutuhkan bantuan kita. Yesus senantiasa mengajak ke tempat sunyi untuk mengheningkan diri dan beristirahat. Keheningan sangat berharga di sela-sela kesibukan dalam karya pelayanan.
maka marilah kita mengusahakan keheningan untuk menyadari bahwa kita dapat tumbuh berkembang seperti adanya saat ini juga karena kebaikan dan bantuan banyak orang. Dan selayaknya kita juga berbuat baik dan memberi bantuan. Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, sambil tidak lupa turun ke tengah dunia, menembui mereka yang membutuhkan kasih kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami jalan-jalan-Mu, supaya kami memiliki mutu kedalaman rohani dan keringanan hati untuk melayani sesama kami yang terlantar. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.